Teteret, tutututututututut, syong, 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 zring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, nama aku Rabiatul Adawiyah. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi, Universitas Palangkaraya. Kenalin juga teman-teman, namaku Memi Fitri Rohimah. Aku dari Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Palangkaraya. Nah, di sini kami berdua akan memperkenalkan untuk teman-teman semua tanaman yang bernama Nepenthes. Ya nggak, Mem? Pastinya, Ra. Nepenthes ini adalah tanaman karnivora loh teman-teman. Dia mempunyai kemampuan memangsa serangga. Teman-teman tahu nggak sebenarnya Nepenthes itu tanaman apa? Yap, Nepenthes adalah kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman hias yang memiliki daya tarik tersendiri karena keunikan kantongnya. Kantong semar biasanya hidup pada tanah miskin hara, seperti tanah kapur, tanah gambut, sampai dengan tanah merah. Pada umumnya, jenis tanah tersebut memiliki kandungan unsur fosfor dan nitrogen yang sangat sedikit, sehingga tumbuhan kantong semar memperoleh nutrisi dari sumber lain selain tanah, yaitu serangga atau binatang kecil. Pemangsaan serangga tersebut merupakan cara baginya untuk mengatasi kekurangan nutrisi dari tanah. Jadi, kantong semar ini termasuk tumbuhan yang hidup di lahan basah, teman-teman. Nah guys, kantong semar ini banyak terdapat di Kalimantan loh. Bahkan Kalimantan sendiri menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan akumulasi 31 jenis dan diantaranya 24 jenis dilaporkan endemik. Setelah teman-teman tahu habitat dari kantong semar, di sini aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk melihat morfologinya. Seperti yang dikatakan oleh Ira sebelumnya, kantong semar itu hidup di lahan basah. Nah, defisiensi unsur hara tersebut secara alamiah, tumbuhan mengubah ujung sulur daunnya menjadi kantung yang berfungsi untuk menangkap serangga sebagai sumber nutrisi. Sulur daun kantong semar dapat mencapai permukaan tanah atau menggantung pada cabang-cabang ranting pohon yang berfungsi sebagai pipa penyalur nutrisi dan air. Masuk bagian pertama, bagian daun. Daun kantong semar berbentuk helaian panjang berwarna hijau, sampai hijau kekuningan, dengan calon kantong terdapat di luar helaian daun. Keluar dari sulur berbentuk silinder, dengan ukuran sama panjang atau lebih panjang dari daun. Wah, daunnya saja sangat unik ya teman-teman. Bagian batang. Kantong semar mempunyai batang yang kasar, dengan diameter 3-5 cm dan panjang internodus antara 3-10 cm dengan warna bervariasi teman-teman, yaitu ada yang berwarna hijau, merah, coklat, kehitaman, dan ungu tua. Bahkan, bentuk batang dari tiap kantong semar berbeda-beda loh, tergantung dari spesiesnya teman-teman. Ada yang segitiga, segi empat, membulat, dan bersudut. Canda, hehe. Ini yang benar teman-teman. Next, akar. Akar kantong semar merupakan akar tunggang sebagaimana tanaman dikotil lainnya. Nah guys, masih inget nggak dikotil itu tumbuhan berbiji berkeping berapa ya? Wah, ternyata kalian lupa ya. Dikotil itu tanaman berbiji berkeping 2 teman-teman. Nah, perakaran kantong semar tumbuh dari pangkal batang, memanjang dengan akar-akar sekunder di sekitarnya. Lanjut, kantong. Jadi, bukan cuma baju ataupun celana yang punya kantong. Tumbuhan pun juga punya kantong guys. Contohnya, kantong semar. Nah, kantong ini mempunyai warna yang sangat menarik, yaitu warna hijau dengan bercak merah. Serangga dipikat oleh nektar dan bau-bauan yang dihasilkan oleh kelenjar di bagian bawah bibir yang berlekuk-lekuk dan menjorok ke dalam rongga kantong. Serangga seringkali terpeleset dari bibir yang licin, berlilin, dan tercebur ke dalam cairan di dalam kantong. Waduh, ternyata tumbuhan ini suka ngeprank ya guys, hahaha. Bagian bunga. Bunga Nepenthes tergolong actinomorph, berwarna hijau atau merah, dan biasanya tersusun dalam rangkaian berupa tandan atau bulir, dengan kelopak bunga terdiri atas 2 daun kelopak yang bagian dalamnya memiliki kelenjar madu. Benang sari berjumlah 40 sampai dengan 46.
Tangkai sarinya berlekatan membentuk suatu kolom. Bakal buah menumpang, beruang 4, dan berisi banyak bakal biji. Tangkai putik berjumlah 1 atau kadang tidak ada, dengan bentuk kepala putik berlekuk-lekuk. Bagian buah dan biji. Buah Nepenthes ketika masak akan retak menjadi 4 bagian, dan biji-bijinya akan terlepas loh teman-teman. Simple ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian fungsi-fungsi kantong semar. Sebagaimana tumbuhan lainnya, kantong semar juga memiliki beberapa fungsi nih guys. Yang pertama sebagai indikator iklim. Jika pada suatu kawasan atau areal yang ditumbuhi oleh Nepenthes, berarti tingkat curah hujan cukup tinggi, yaitu kelembapannya di atas 75%, dan tanahnya miskin akan unsur hara. 2. Sebagai tumbuhan obat. Cairan dari kantong yang masih tertutup dapat digunakan sebagai obat batuk. Kira-kira sebagai obat corona bisa nggak ya? Hehehehe. 3. Sebagai sumber air bagi petualang. Bagi para pendaki gunung yang kehausan, jauh dari sumber air, maka kantong semar ini bisa menjadi alternatif pilihan air minum, karena pH-nya yang netral antara 6 sampai dengan 7. Tetapi, air yang biasa diminum adalah air yang berada di dalam kantong yang masih tertutup. Dan yang terakhir, sebagai pengganti tali batang. Jadi, kantong semar ini bisa digunakan sebagai pengganti tali untuk mengikat barang. Dari segi estetika, maka tanaman kantong semar ini banyak diminati oleh para pecinta tanaman hias. Apalagi bentuknya yang unik, warna yang menarik, dan mudah tumbuh. Wah, banyak sekali ya manfaat tanaman kantong semar ini ya teman-teman. Betul itu mem, tetapi sangat disayangkan keberadaan kantong semar di habitat aslinya sudah mulai terancam akibat beberapa faktor nih guys. Di antaranya konversi menjadi lahan pertanian dan pertambangan, kerusakan habitat alami karena bencana atau perbuatan manusia, dan eksploitasi yang berlebihan. Apalagi ditambah Kak Ros mau buka lapak usaha ketan periuk ya, Ra. Jadinya populasi kantong semar tentunya akan menurun. Iya ya mem, padahal Todalang sudah berusaha melestarikan dan membudidayakan kantong semar ini. Kalau kata Upin mah, Ra, yang penting... Jadi, untuk teman-teman dan masyarakat sekalian, terutama mahasiswa program studi biologi, ayo kita bersama-sama melestarikan dan membudidayakan tanaman kantong semar ini. Karena kantong semar ini merupakan tanaman langka yang dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konversi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Betul banget, Ra. Apalagi sebenarnya ini bukan cuma untuk kepentingan lingkungan, melainkan agar generasi berikutnya dapat mengetahui serta melihat secara langsung kantong semar yang kini hampir punah. Sekian penjelasan dari kami tentang kantong semar Nepenthes. Mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan aku ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kami karena itu gratis guys. Terima kasih.